Halo, saya Yola Saudia Ambarita dari grup KA20D. Saya Jessy Miranda Simarmata dari grup KA20D. Dan saya Nurul Liza dari grup KA20D. Di sini saya akan menguji data 3 sampel tidak berhubungan. Saya mengambil topik dari SPSS 13. Uji data yang digunakan di sini adalah uji Kruskal-Wallis-H. Digunakan untuk menguji 3 atau lebih sampel tidak berhubungan dengan menggunakan peringkat data. Saya mengambil satu contoh soal, yaitu akan diuji apakah ada perbedaan nilai siswa yang belajar pagi, siang, dan sore dengan data sebagai berikut. Yang diminta di sini adalah yang pertama mengolah dengan SPSS, yang kedua membuat hipotesa, yang ketiga mencari nilai chi-square, yang keempat membuat keputusan, dan yang terakhir mengolah pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan mengolah dengan SPSS. Kita klik variable view. Di bagian name-nya kita tuliskan kelas. Kita ketikkan kelas. Tipenya tipe numerik. Desimalnya 0. Dan di values-nya yang pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga sore. Kita oke-kan. Kemudian nama yang kedua yaitu nilai, tipenya numerik, desimalnya 0. Lalu kita isi bagian kelas pagi, di bagian nilainya kita isi dengan nilai yang ada di soal tadi. Ini kita masukkan ke dalam SPSS. Yang pertama 60, yang kedua 85, 55, 80, 90, 70, 75, dan yang terakhir 95. Setelah datanya selesai kita isi, kita pergi ke menu Analyze, kemudian ke non-parametric, ke K-independent, kemudian nilai kita masukkan ke dalam test variable list, dan kelas kita masukkan ke grouping variable. Kita klik define range, kita isi yang minimumnya 1 dan maksimumnya 3, continue, dan oke. Kemudian ini hasil dari SPSS. Hipotesa H0 tidak ada perbedaan nilai yang belajar pagi, siang, dan sore. H1-nya ada perbedaan yang belajar pagi, siang, dan sore. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, yaitu mencari nilai chi-square.
Nah, di sini langkah yang pertama saya mengurutkan peringkatnya dari peringkat terkecil sampai peringkat terbesar. Peringkat terkecil yaitu 55, kedua 60, ketiga 65, keempat 70, kelima 75, keenam 80, ketujuh 85, ke-8 90, dan yang terakhir 95. Kemudian menentukan sum of range atau sort terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pagi, siang, dan malam. Untuk pagi yaitu peringkat kedua, ke-7, dan pertama dijumlah menjadi 10. Begitu juga dengan siang, peringkat ketiga, ke-6, dan 8 dijumlah hasilnya menjadi 17. Dan yang terakhir malam, peringkat 4, 5, dan 9 dijumlah menjadi 18. Kemudian mean of range-nya yaitu jumlahnya dibagi dengan banyak data di pagi, yaitu 10/3 sama dengan 3,33, dan 17/3 sama dengan 5,67, dan yang terakhir 18 bagi 3 sama dengan 6. Rumus chi-square di sini adalah x kuadrat sama dengan 12 per n kali n tambah 1 dikali sigma ri kuadrat per ni dikurang 3 dikali n tambah 1, di mana n sama dengan banyak data, ni sama dengan banyak data tiap-tiap kelompok, dan sigma ri kuadrat sama dengan total ranking tiap-tiap kelompok. Kita masukkan ke dalam soal. X kuadrat sama dengan 12 per n dikali n tambah 1 dikali sigma ri kuadrat per ni dikurang 3 dikali n tambah 1. X kuadrat sama dengan 12 per 9, di mana banyak data kita tadi di soal adalah 9, dikali 9 tambah 1 dikali 10 kuadrat per 3 ditambah 17 kuadrat per 3 ditambah 18 kuadrat per 3 dikurang 3 dikali 9 tambah 1. Nilai 10 kuadrat, 17 kuadrat, 18 kuadrat ini didapat dari sini. Didapat dari nilai sum of range. Kita lanjut. Maka x kuadrat sama dengan 12 per 90 dikali 100 per 3 ditambah 289 per 3 ditambah 324 per 3 dikurang 30. X kuadrat sama dengan 0,1333 dikali 33,333 ditambah 96,333 ditambah 108 dikurang 30. X kuadrat sama dengan 0,1333 dikali 237,666 dikurang 30. Maka hasilnya adalah, hasil dari chi-square-nya adalah 1,6. Kita lihat dengan hasil dari SPS tadi. Nah, di sini juga 1,6. 4. Membuat keputusan. Jika signifikan lebih besar 0,05, maka H0-nya diterima. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Signifikan sama dengan 0,655. Karena di soal signifikannya 0,655, maka 0,655 lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya diterima. Keputusannya adalah tidak ada perbedaan siswa yang belajar dari pagi, siang, dan sore. Mencari data melalui Microsoft Excel. N sama dengan count A2 sampai dengan A10. Mencari data kelompok pertama yaitu count dari A dari A5 sampai A7. Mencari data kelompok kedua yaitu count dari
A8 sampai A8 sampai A10. A10. Count dari A8 sampai dengan A10. Mencari source dari data pertama, dari kelompok pertama, yaitu sum buka kurung C2 sum buka kurung C2 sampai C4. Mencari source dari kelompok kedua adalah sum buka kurung C6 C5 sampai dengan C7. Mencari nilai source dari kelompok ketiga, yaitu sum buka kurung C8 sampai dengan C10. Lalu mencari nilai mod dari kelompok pertama, seperti ini. Mod mean of rank. Mod dari data pertama yaitu B16 per B13. Mencari mod dari data kedua sama dengan B17 per B14. Mencari mod dari kelompok ketiga sama dengan B18 per B15. Lalu mencari X kuadrat adalah rumus sudah tertera di video sebelumnya, sudah diterangkan oleh teman saya. Yaitu sama dengan 12 per buka kurung B12 dikali buka kurung B12 tambah 1 tutup kurung kali buka kurung B16 pangkat 2 per B13 tambah B17 pangkat 2 per B14 tambah B18 pangkat 2 per B15 tutup kurung kurang 3 kali buka kurung B12 tambah 1 tutup kurung, maka hasilnya akan otomatis terisi.